Dari putra bangsawan menjadi budak yang tertindas, dari seorang budak menjadi pedagang sukses, dari seorang saudagar menjadi pejuang, Islam yang rela menyerahkan segalanya demi Allah. Suhaib Ar-Rumi, dari perbudakan menuju cahaya Islam. Tapi Edupentiwal, putra bangsawan yang terpisah dari keluarga. Jauh sebelum namanya dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling setia, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi adalah seorang anak yang lahir dalam keluarga terpandang. Ayahnya Sinan adalah seorang bangsawan Arab yang menjadi gubernur untuk Kekaisaran Persia, mengelola sebuah kota di wilayah yang sekarang disebut Irak. Kehidupan Suhaib kecil dipenuhi dengan kenyamanan, kemewahan, dan pendidikan yang baik. Namun takdir berkata lain. Suatu hari ketika Suhaib masih kecil, kota mereka diserang oleh bangsa Romawi. Dalam kekacauan itu, banyak penduduk terbunuh, rumah-rumah dibakar, dan Suhaib kecil diculik. Ia dipisahkan dari keluarganya dan dibawa jauh ke wilayah Romawi, menjadi budak di tanah asing. Dalam tawanan Romawi, Suhaib tidak lagi menjadi putra seorang gubernur. Ia diperlakukan sebagai budak, dijual dari satu tuan ke tuan lainnya. Meskipun mengalami penderitaan berat, Suhaib tetap bertahan dan berusaha belajar sebanyak mungkin. Ia menguasai bahasa dan budaya Romawi, sehingga lama-kelamaan ia berbicara dengan aksen Romawi dan dikenal sebagai Ar-Rumi, si Romawi. Namun, di balik kehidupan barunya, ia menyimpan kerinduan yang mendalam terhadap kampung halamannya. Ia tidak pernah melupakan asal-usulnya sebagai seorang Arab. Membeli kebebasan dan kembali ke dunia Arab, setelah bertahun-tahun dalam perbudakan, kesempatan akhirnya datang. Suhaib mulai memahami dunia perdagangan, melihat bagaimana orang-orang kaya berbisnis dan mendapatkan keuntungan. Dengan kecerdasannya, ia PHK mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan akhirnya dapat membeli kebebasannya sendiri. Begitu bebas, ia tidak memilih untuk tetap tinggal di Romawi. Sebaliknya, ia melakukan perjalanan panjang kembali ke tanah Arab, ke kota Mekah, yang saat itu merupakan pusat perdagangan dan kebudayaan di semenanjung Arab. Di Mekah, Suhaib kembali membangun kehidupannya dari awal. Berkat kerja keras dan kejujurannya, ia menjadi seorang pedagang yang sukses dan mendapatkan tempat terhormat di kalangan masyarakat. Tetapi sekali lagi, hidupnya akan berubah. Kali ini bukan karena perang atau perbudakan, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih besar. Bertemu Islam dan mendapatkan cahaya kebenaran. Pada suatu hari, Suhaib mendengar bisikan-bisikan tentang seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah. Pria ini bukan sekadar pedagang biasa. Ia mengaku sebagai utusan Allah, menyebarkan ajaran baru tentang keesaan Tuhan, tentang keadilan, dan tentang kehidupan setelah mati. Suhaib merasa penasaran. Ia telah mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya, dan ajaran Muhammad terdengar berbeda dari segala sesuatu yang pernah ia dengar sebelumnya. Ia kemudian bertemu dengan Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang juga sedang mencari kebenaran. Bersama-sama, mereka pergi menemui Rasulullah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, tempat di mana Islam disebarkan secara diam-diam kepada para pengikut awal. Saat Suhaib mendengar langsung dakwah Rasulullah, hatinya tersentuh. Kata-kata beliau seperti menjawab semua pertanyaan yang ia miliki selama ini. Tanpa ragu, Suhaib mengucapkan syahadat, menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejak saat itu hidupnya berubah selamanya. Siksaan dan penganiayaan karena keislamannya. Namun, di Mekah menerima Islam bukanlah hal yang mudah. Ketika kaum Quraisy mengetahui bahwa Suhaib, seorang pedagang kaya, telah masuk Islam, mereka sangat marah. Mereka takut bahwa Islam akan semakin berkembang dan mengancam kekuasaan mereka. Suhaib disiksa dan dianiaya. Karena ia tidak berasal dari keluarga Quraisy yang kuat, ia tidak memiliki perlindungan seperti beberapa sahabat lainnya. Ia dipukul, diintimidasi, dan bahkan dilarang berdagang. Tetapi semakin mereka menekan Suhaib, semakin kuat imannya. Ia tetap bertahan dalam Islam, meskipun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Hijrah ke Madinah, melepas segalanya demi Allah. Ketika Rasulullah dan para sahabat diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, Suhaib pun bersiap untuk pergi. Namun, kaum Quraisy tidak ingin membiarkannya begitu saja. Mereka tahu bahwa Suhaib adalah pedagang, dan mereka tidak ingin membiarkannya membawa hartanya. Saat ia hendak meninggalkan Mekah, sekelompok orang Quraisy menghadangnya dan berkata, "Wahai Suhaib, dulu kau datang ke kota ini dalam keadaan miskin, dan kini kau telah menjadi kaya. Kami tidak akan membiarkanmu pergi dengan membawa hartamu."
Suhaib memahami bahwa mereka hanya menginginkan hartanya. Dengan penuh keyakinan kepada Allah, ia berkata, "Bagaimana jika aku tinggalkan semua hartaku untuk kalian? Apakah kalian akan membiarkan aku pergi?" Mereka setuju. Tanpa ragu sedikit pun, Suhaib menyerahkan seluruh hartanya, meninggalkan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, semua demi Islam. Ketika akhirnya ia tiba di Madinah dan bertemu dengan Rasulullah, beliau menyambutnya dengan senyuman dan berkata, "Wahai Abu Yahya, Suhaib, sungguh engkau telah beruntung. Sungguh engkau telah beruntung." Ucapan ini menjadi bukti bahwa pengorbanan Suhaib di jalan Allah tidak sia-sia. Kehidupan di Madinah, dekat dengan Rasulullah. Di Madinah, Suhaib kembali memulai hidupnya dari awal. Ia berbisnis kembali, tetapi kali ini dengan niat untuk membantu perjuangan Islam. Ia dekat dengan Rasulullah, menjadi salah satu sahabat yang paling dipercayai. Bahkan saat Rasulullah sakit menjelang wafatnya, Suhaib dipercaya untuk menjadi imam salat. Selama beberapa hari, sebuah kehormatan besar. Akhir hidup yang penuh berkah. Suhaib bin Sinan hidup dalam kemuliaan hingga akhir hayatnya. Ketika Khalifah Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, Suhaib dipilih sebagai imam sementara untuk kaum muslimin sampai pengganti Umar ditentukan. Ia tetap dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Suhaib meninggal dalam kedamaian, meninggalkan warisan keimanan, keberanian, dengan pengorbanan yang luar biasa. Kesimpulan, kisah seorang pencari kebenaran. Dari putra bangsawan menjadi budak yang tertindas. Dari seorang budak menjadi pedagang sukses. Sedari seorang saudagar menjadi pejuang Islam yang rela menyerahkan segalanya demi Allah. Kisah Suhaib mengajarkan bahwa harta bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah iman, keikhlasan, dan keberanian untuk mempertahankan kebenaran, meski harus kehilangan seluruh dunia untuk meraihnya. Semoga kisah Suhaib Ar-Rumi menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silakan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.